speaking of sosmed, ini ya paling berita teranyarnya adalah CEO atau petinggi-petinggi dari raja-raja sosmed yang kita gunakan sekarang ini. Kenapa nih Jessica? Jadi mereka ini dipanggil dan juga dicecar oleh Senat di Amerika Serikat karena terkait dengan perlindungan untuk anak-anak. Betul, ini tepatnya pada hari Rabu tanggal 5, hari Rabu kemarin, kemudian ada 5 CEO media sosial terbesar, kita bacakan satu-satu. Ini ada Meta, TikTok, X, Snapchat, dan juga Discord yang dipanggil oleh Komite Kehakiman Senat Amerika Serikat. Memang yang menjadi concern ini terkait dengan bagaimana ada predator seksual, kemudian fitur adiktif, kemudian bunuh diri dan juga gangguan makan atau anoreksia, perundungan, standar kecantikan. Ini bahkan juga menjadi pembahasan di dalam cecaran-cecaran dari para senator ini kepada 5 CEO itu. Yes, memang kalau kita membahas isu-isu yang tadi Jessica sudah sebutkan atau mention tadi, kita melihat bahwa korelasinya dengan sosmed adalah memang media yang sangat mudah untuk dimasuki oleh konten-konten tersebut, dan kemudian memang harus ada pengawasan tidak hanya di negara-negara tertentu saja, tapi memang di seluruh dunia, karena sosmed-sosmed yang dipanggil ini di Senat ini adalah sosmed-sosmed yang bisa dikatakan worldwide atau paling banyak digunakan oleh masyarakat dunia, terutama anak-anak dan juga anak muda. Nah, kalau kita menjabarkan siapa saja yang dipanggil begitu ya, kalau CEO Meta ini ada Mark Zuckerberg, kemudian ada CEO Snapchat Evan Spiegel. Ini ada X, Ya, ada Linda Linda Carino. Kemudian ada CEO TikTok Xu Shouzi, dan CEO Discord ada Jason Citron. Tujuannya ini untuk bisa memberikan kesaksian tentang upaya mereka dalam melindungi anak-anak di media sosial. Ya, mereka dicecar gugatan, tudingan dan juga pertanyaan langsung dari para senator, dan juga bahkan mereka minta maaf secara langsung kepada orang tua saat di tempat itu ya. Saat senator ini juga merequest langsung, silakan minta maaf. Betul. Nah, kita lihat nih ya, ini gambar kelima CEO yang dipanggil oleh senator di Amerika Serikat. Nah, ini karena Jessica tadi bicara soal minta maaf, Mark Zuckerberg ini juga langsung meminta maaf kepada keluarga dari anak-anak yang mengalami pelecehan di platform media sosial atau medsos dalam sidang Komite Kehakiman Senat yang berlangsung Rabu kemarin. Kalimatnya kurang lebih adalah, saya minta maaf atas semua yang telah Anda lalui. Itu diungkapkan oleh Zuckerberg sambil menoleh ke arah penonton yang mengacukan foto orang yang mereka cintai. Itu juga dikutip di Independent pada Rabu pada tanggal 31 Januari kemarin. Kalau itu tadi dari sisi para CEO, kelima CEO ini langsung minta maaf. Jadi ternyata bagi orang tua yang hadir langsung di kemarin ini, di pertemuan ini, perusahaan-perusahaan media sosial ini dinilai tidak berupaya keras untuk melindungi anak-anak. Dan salah satu orang tua yang hadir di sidang ini menceritakan gimana anaknya bisa terjebak masuk ke konten berbahaya di TikTok. Dan karena dia melihat tren kecantikan yang ada di TikTok, dia diet mati-matian sampai dia anoreksia. Dan akhirnya pada pandemi COVID-19, dia melihat pola makan yang berbeda, dan yaitu dia terpengaruh untuk mental dan juga fisiknya. Wow, itu sebuah lesson learn atau pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya begitu powerfulnya kekuatan sosmed saat ini. Apa yang kemudian harus jadi concern kita adalah bagaimana pengawasan untuk penggunaan sosmed itu sendiri, terutama mereka yang underage atau misalnya mereka-mereka yang masih berusia di bawah 17 tahun dan butuh sekali pengawasan dari orang tua. Nah, kemudian kejadian-kejadian seperti ini kan sudah banyak menimpa dan memapar anak-anak di bawah 17 tahun dengan dampaknya baik secara fisik dan juga psikologis. Itu kemudian yang dicecar oleh para senat-senat di AS. Tapi selain soal kecantikan tadi, ini juga yang menarik adalah dalam sidang Senat kemarin, seorang Republikan dari Missouri, Hawley ini bertanya kepada Mark Zuckerberg apakah dirinya berencana atau memberikan kompensasi kepada mereka atau keluarga yang dalam tanda kutip dianiaya di media sosial. Begitu. Dan kemudian dikatakan oleh Hawley sendiri, ada nih keluarga korban di sini. Apakah kalian sudah minta maaf kepada para korban? Apakah Anda juga ingin melakukannya sekarang? Maka ada di sini, Anda tampil di televisi nasional, dan saat ini apakah Anda minta maaf para korban yang telah dirugikan, dan maukah Anda meminta maaf atas perbuatan Anda terhadap orang-orang baik ini? Itu langsung disiarkan secara nasional. Dan ternyata terkait dengan media sosial dan juga anak-anak ini, ada hubungannya dengan rancangan Undang-Undang Keamanan Daring Anak yang udah diusulkan pada tahun 2022 oleh Senator Richard Blumenthal dari Connecticut dan Marsha Blackburn dari Tennessee. Jadi kelima CEO dari perusahaan itu dipanggil bersaksi juga terkait dengan RUU ini untuk melindungi anak-anak ke depannya. Sedangkan untuk CEO X ini juga justru menyampaikan
sebetulnya aplikasi ini tidak melayani anak-anak. Oke, untuk X ya. Tapi kemudian kan kalau kita tahu bahkan contoh sederhananya saja deh, kita kan sudah kenal X atau Twitter aja. Kalau saya sih udah kenal dari SMA kan. Artinya kan memang usia cukup muda, kita sudah kenal dengan platform-platform tadi, terutama untuk X begitu yang memang sudah lebih lama begitu. Dan bahkan saya ingat ya Jason, kalau untuk main media sosial tuh sebenarnya dari SD saya udah main deh kayaknya. Udah kan? Karena Betul. ada Friendster loh dulu. Betul, ada di awal itu ada Friendster, kemudian diikuti yang lainnya ada Facebook, wah macam-macam. Iya, udah Artinya macam-macam. memang pengawasan orang tua itu juga sangat dibutuhkan di sini, dan kehadiran negara juga pastinya dengan undang-undang. Sekolah, lingkungan terdekat harus punya partisipasi aktif, termasuk juga mereka yang punya atau menggawangi media-media sosial ini. Dan kalau kita balik lagi tadi terhadap cecaran yang disampaikan kepada Zuckerberg dan juga CEO lainnya, Zuckerberg sendiri menyatakan bahwa tugasnya adalah nanti memastikan bahwa Meta ini memiliki alat untuk memitigasi resiko. Kemudian bersama dengan Zuckerberg, CEO TikTok, Discord, Snapchat, dan X juga memberikan kesaksian. Itu hampir-hampir sama dalam sidang Komite Kehakiman Senat. Tapi memitigasinya dengan cara seperti apa itu yang belum dijelaskan secara spesifik. Jadi kalau bisa disimpulkan, kelima CEO ini sama-sama membela dan juga mempertahankan opini kalau keselamatan atau safety yang dipasang dalam platform mereka ini sudah bekerja dengan baik karena dilakukan dengan organisasi dan juga penegak hukum demi melindungi anak di bawah umur. Betul, tapi kalau kita lihat ya Jess, ya memang cecaran dari Senat di Amerika Serikat ini terhadap 5 CEO ini menurut saya juga cukup pedas ya. Karena kalau kita lihat ini, Hawley sendiri, senator di sana juga menyatakan kepada Zuckerberg, Anda tidak melakukan apapun, Anda tidak melakukan apapun untuk membantu mereka. Dan Anda tidak melakukan apapun untuk memberikan kompensasi kepada mereka, Anda tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya, dan Anda dapat melakukannya di sini hari ini dan Anda harus melakukannya. Jadi benar-benar di situ situasi dan psikologisnya terbayang bahwa CEO dari sosmed ini tidak hanya harus memaparkan, tidak harus bertanggung jawab secara moral, tapi harus bentuk nyata aksinya di depan Senat, orang tua, dan bahkan disiarkan secara nasional lewat televisi. Dan memang para CEO pun akhirnya meminta maaf ya secara langsung di hadapan orang tua yang membawa tadi foto anak-anaknya yang menjadi korban dari media sosial itu sendiri. Nah, ini juga selama sidang para senator telah menekan para CEO atas dampak buruk yang terkait dengan prevalensi materi pelecehan seksual terhadap anak secara online, kemudian serta konten berbahaya lainnya seperti postingan yang mempromosikan tindakan menyakiti diri, bunuh diri, dan juga gangguan makannya. Jadi tidak hanya eating disorder, ada beauty standard, kemudian ada masalah apa ya, ini namanya suicidal, itu juga menjadi masalah yang disoroti karena ternyata promosi bunuh diri itu juga sangat gencar di media sosial. Dan ya predator seksual itu juga kalau kita lihat tuh di berbagai platform media sosial, wow itu sangat luar biasa sekali loh Jason. Itu benar-benar menyebar di mana-mana. Dan kalau anak-anak ini kan kita lihat kalau tidak disaring, mungkin kalau di YouTube masih ada YouTube Kids gitu ya. Kalau di X, kalau di TikTok ini kan nggak ada. Bahkan di TikTok itu ya Anda harus minimal 13 tahun baru bisa menggunakan TikTok gitu kan. Kalau di bawah itu gimana untuk peraturannya? Ini sih yang perlu kembali dilihat dan orang tua harus concern terhadap hal-hal seperti ini. Karena ya itu banyak sekali sebetulnya orang jahat lewat media sosial. Ya, dan nampaknya kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, walaupun sudah ada kualifikasi umur dan segala macam, buktinya anak-anak di bawah 13 tahun pun sekarang juga bisa kan menggunakan sosial media TikTok. Nah, ini yang kita akan coba tampilkan lagi adalah pemirsa di mana CEO Meta, Mark Zuckerberg, meminta maaf kepada keluarga dari anak-anak yang mengalami pelecehan maupun kekerasan di platform media sosial. Ya, hal ini juga dilakukan dalam sidang Komite Kehakiman Senat yang berlangsung pada hari Rabu. Kita lihat seperti apa permintaan maafnya berikut ini. Here, you're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you have all been through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
ini tadi kita melihat bagaimana permintaan maaf dari CEO Meta ya. Dan kalau kita tarik sebetulnya ke awal sidang senator ini, memang sidangnya dimulai dengan rekaman kesaksian dari anak-anak dan orang tua yang menyampaikan kalau mereka dieksploitasi oleh media sosial. Iya, ini yang membuat saya merinding juga tadi ketika banyak sekali foto-foto anak-anak yang kemudian diangkat begitu ya. Ini saya bisa membayangkan artinya memang situasinya cukup tegang begitu ya. Ada psikologis yang pastinya juga menekan para CEO ini untuk dalam tanda kutip didorong bertanggung jawab atas dampak dari media sosial yang tidak terkendali bisa dibilang begitu ya, dan menimbulkan dampak kepada sejumlah anak-anak baik itu secara psikologis maupun secara fisik nih Jessica. Iya, dan kalau tadi kita lihat dalam permintaan maaf Mark Zuckerberg itu sebetulnya itu tadi memang diawali dengan sesi tanya jawab yang cukup tegang yang disampaikan oleh Senator Josh Hawley dari Partai Republik yang langsung menantang Mark Zuckerberg untuk minta maaf secara langsung kepada keluarga korban yang hadir di persidangan. Betul. Nah, kalau para senat ini sudah kencang terhadap CEO, apakah komentar-komentar netizen ini juga cukup kencang ya dengan para CEO dari media-media sosial ini? Kita lihat dari Facebook nih, misalnya dari @rudiskian. Ya karena para orang tua dengan bebasnya memberikan handphone ke anak-anaknya, banyak yang saya temui anak-anak masih di bawah umur, terutama yang masih SD dan SMP, sudah punya handphone sendiri. Bahkan anak yang masih balita saja, banyak yang saya lihat sudah diberikan handphone, alasannya biar anaknya nggak nangis dan nggak rewel katanya. Sebenarnya Jason, kalau kita melihat dengan adanya teknologi itu ada plus minusnya ya. Itu tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi ini dan juga menyaringnya seperti apa dan pengawasannya seperti apa. Yes. Dan kemudian ada komentar lagi nih dari @hariaskian, harus bijak dalam menggunakan media sosial, betul seperti Jessica, dan perlu pengawasan yang intens. Iya, terutama untuk anak yang di bawah umur ya. Kalau anak di bawah umur ini kan masih bisa mencerna semuanya ya. Kayak belum tahu mana yang positif, mana yang negatif, dan ini perlu banyak pengawasan yang tentunya orang-orang di sekitar lingkungan dan juga orang tua juga harus lebih aware. Ya, ada bimbingan begitu ya penggunaan media sosial. Dan kemudian ada Erna Fahma, sebenarnya itu kembali ke pengguna medsos sendiri agar nggak sembarangan hujat-menghujat. Wong nggak kenal kok ngetik atau ngomong sembarangan, nggak diayak dulu. Nah itulah, ini kan di permasalahan adalah anak-anak ya. Kadang-kadang anak-anak kan masih ya itu, kita belum masih matang ya secara mentalnya. Kita harus menyampaikan, memilih mana yang baik, mana yang tidak, harus berhati-hati seperti apa di media sosial. Betul. Dan ada komentar selanjutnya ini dari Linda Morse. Salah orang tua sendiri, buktinya anak-anak saya bisa terhindar namanya ketergantungan, apalagi memiliki akunnya karena masih di bawah umur. Yang sudah kuliah pun saya awasi ketat pada kedua platform pun gadget. Perlu pengawasan ketat. Ya, ini poinnya adalah bagaimana orang tua juga berpartisipasi aktif dalam mengetahui pengawasan penggunaan sosial medianya, termasuk sampai dengan konten-konten yang dilihat di media sosial oleh anak-anaknya. Ya, dan kemudian ada @rahmaskian, kalau sudah salah ya memang harus minta maaf, tapi kok ya dramatis banget sih. Oh, ada yang merasa dramatis ya apa yang terjadi di sidang kemarin ya katanya. Tapi memang kemarin kalau kita lihat sidang senator ini cukup menegangkan ya? Greget, menegangkan karena 5 CEO platform media terbesar loh di dunia ini dipanggil oleh senator, diminta untuk bertanggung jawab, bahkan orang tua anak-anak ini langsung hadir menunjukkan foto anak-anaknya, mereka menyampaikan permasalahan apa saja yang dihadapi anaknya, bahkan ada yang sampai hampir meninggal. Betul. Itu tentu pasti ada emosi sendiri di sana. Betul, dan merasa tersudutkan pastinya karena bukan hanya satu anak, 2 anak, tapi ini bahkan banyak sekali anak di berbagai negara di dunia. Nah, kita juga sudah memples polling yang sudah kami blast di akun X Metro TV. Pollingnya adalah untuk tujuan apa Anda sebenarnya menggunakan media sosial. Nih ada apa aja nih, Jess? Yang pertama untuk mencari informasi, ini paling tinggi sih, 78%. Betul, cari informasi sekarang lewat sosial media ya kayaknya. Iya, orang-orang sekarang, tapi memang Jason kalau lihat tuh sekarang, apalagi di X ya, itu tuh gampang banget loh nyari informasi Kutipan, tentang gitu media, tentang apapun. Dari mau kita ngomongin ekonomi, mau ngomongin bisnis, mau ngomongin politik, mau ngomongin travel, bahkan semua kita ada. tuh mencari rekomendasi sekarang dari media sosial, bukan lagi kita buka Google satu-satu, kita kalau mau kesini mau kemana ya gitu. Pantesan masih banyak banget yang cari informasi, termasuk juga TikTok juga ya. Bahkan kalau TikTok ada video-videonya ya. Kemudian ada yang bilang untuk eksistensi diri, nggak ada yang milih nih, masih 0%. 0%. Yes, ada juga yang mengembangkan bisnis, itu
cukup lumayan ya. Ternyata ada yang menggunakan ini 6%. Dan terakhir apa nih, Jess? Mengisi waktu luang 16%. Nah inilah ya, kita mengisi waktu luang dengan media sosial. Tapi semoga menggunakan media sosialnya, menggunakan waktu luangnya ini yang produktif ya. Jangan sampai kita pakai media sosial untuk menghujat. Apalagi di tahun politik ini sudah banyak sekali kubu-kubuan, kemudian ada polarisasi sana-sini, kemudian banyak yang war begitu ya di media sosial karena pilihan politiknya mungkin berbeda begitu ya. Ini juga harus kita hati-hati sekali loh, karena memang itu sangat sensitif dan kalau Anda salah ketik misalnya karena jari Anda, itu bisa ada hukum kemudian yang mengikuti Anda. Makanya ingat ya, harus pilih kalau mau berkata-kata, mau berkomentar, mau nonton, itu juga semua harus disaring dengan baik. Iya, apalagi media sosial sekarang ya kan Era terbuka terus kemudian video-video itu gampang dipotong, kita juga tahu esensinya setengah-setengah begitu kan. Nah kalau kita nggak bijak, ini benar-benar bisa jadi bumerang buat kita dan justru kita malah nggak dapat informasinya secara utuh, tapi malah termakan dengan hoax-hoax atau berita yang tidak full. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.